Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Rizky. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya, yakni implementasi ISO 9126 pada software web scraping. Nah, mari kita mulai. Pada makalah ini, saya telah menerapkan ISO 9126 pada software web scraping yang sebelumnya telah dibuat. Dalam pengimplementasiannya, ISO 9126 software harus memiliki beberapa karakteristik, yakni ada 6, ada functionality, reliability, usability, efisiensi, maintainability, dan probability. Namun, keenam karakteristik tersebut tak cukup untuk melakukan implementasi ISO karena pada 6 karakteristik tersebut terdapat beberapa subbab di dalamnya. Nah, untuk pengimplementasiannya diperlukan untuk mengetahui subbab-subbab yang ada dalam karakteristik tersebut. Berikut adalah subbab-subbabnya dari functionality, di sini ada sustainability dan accurateness, kemudian di reliability ada fault tolerance, recoverability, dan di usability ada understandability, learnability, operative, dan activeness. Di sini tidak yang digunakan bukan seluruh dari subbabnya, namun beberapa subbabnya. Pemilihan subkarakteristik dari keenam karakteristik tersebut disesuaikan dengan software apa yang sedang diujikan. Berikut adalah gambar alur dari tahap dari penilaian perangkat lunak menggunakan ISO 9126. Yang pertama, karena kita menggunakan software web scraping, yaitu menentukan software, kemudian lanjut ke model karakteristik yang akan digunakan dalam penilaian. Selanjutnya adalah menentukan parameter dari penilaian, kemudian sistem penilaian yang digunakan, lalu yang terakhir ada hasil penilaian. Pada implementasi kali ini saya memakai software web scraping dengan menggunakan software tersebut untuk men-scraping website Bukalapak. Nah, software ini nantinya akan diujikan sebelum mulai masuk ke ISO 9126-nya, saya akan menjelaskan beberapa fitur dari software web scraping yang digunakan dalam pengujian ini. Dapat dilihat pada tabel 7, ini ada fitur dan form test case software yang digunakan. Nah, di sini ada pada tabel 7 ini terdapat fitur dan form test case software yang digunakan. Nah, di sini nggak ada form menu dari web scraping, yaitu tampilan keseluruhannya, ada jendelanya, kemudian tempat hasil dari web scraping nantinya, ada tombol open browser, scraping, dan juga tombol close. Lanjut ke bawah ada form text. Nah, form text ini nantinya digunakan untuk mengeluarkan hasil dari scraping dari website yang dituju. Kemudian untuk button open browser ini digunakan untuk membuka jendela browser dengan tab yang telah menuju ke alamat website yang akan di scraping. Nah, alamat yang di scraping dimasukkan ke dalam baris kode, sehingga ketika diklik button open browser langsung menuju ke halaman yang akan di scraping. Kemudian ada button scraping yang gunanya untuk men-scrap
website yang sudah dibuka tadi melalui browser. Dan terakhir ada button close yang digunakan untuk keluar dari aplikasi tersebut. Nah, di sini kita masuk ke salah satu karakteristik dari ISO 9126. Karakteristik tersebut yakni fungsionalitas. Nah, karakteristik ini penggunaannya adalah dengan mengevaluasi melalui fungsi dari software yang diberikan kepada pengguna. Nah, pada kasus ini karakteristik fitur yang masuk ke karakteristik ini adalah pengolahan scraping untuk membuka situs dan juga fungsi keluar dari aplikasi. Itu masuk ke dalam fungsionality. Pada tabel ke-8 bisa dilihat ada penilaian karakteristik fungsionalitas. Nah, penilaian ini berdasarkan subbab yang ada subkategori dari karakteristik ini. Subkarakteristik yang pertama ada sustainability, yaitu suitability ini apakah fungsinya sudah tepat dengan tugas yang harusnya dilakukan. Nah, parameter yang digunakan adalah input data, kemudian ada proses data, output data. Pada kasus ini, input data itu adalah alamat dari website yang dituju, kemudian juga ada tag dari data apa yang ingin diambil. Kemudian yang kedua ada parameter proses data. Nah, parameter proses data di sini tentu saja scraping. Kemudian nomor 3 ada output data. Nah, output data di sini adalah hasil dari scraping yang telah dilakukan menggunakan software tersebut. Subkarakteristik kedua ada accuratness. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah apakah input, proses, dan output sudah akurat atau terintegrasi pada software tersebut. Nah, parameter yang digunakan adalah keakuratan dalam mengolah data ketika scraping, apakah data yang di scraping sama dengan yang diharapkan oleh pengguna, kemudian keakuratan dalam menampilkan data. Nah, data di sini adalah data yang telah diambil atau output dari scraping. Nah, berikut ini adalah tampilan dari software web scraping yang digunakan pada pengujian. Di sini saya melakukan scraping pada website Bukalapak dengan tag kacamata. Jadi saya menginginkan data yang akan di scraping itu adalah data kacamata yang ada di website Bukalapak. Nah, di sini ada tampilan sebelum proses scraping masih kosong karena nantinya form text-nya akan diisi dengan hasil scraping. Kemudian ketika diklik open browser, maka akan tampil halaman browsernya seperti ini dengan website yang telah dituju. Jadi sebelumnya telah ditentukan alamat website dari website yang akan di scraping. Kemudian ketika diklik scraping, maka akan muncul seperti berikut. Nah, ini mengambil data kacamata yang ada di Bukalapak. Ketika di close tentu saja akan keluar dari sistemnya. Di sini ada karakteristik reliabilitas. Nah, di sini karakteristik reliabilitas ada beberapa subkriteria dapat dilihat pada tabel 9. Untuk subkarakteristiknya ada fault tolerance dan recoverability.
Untuk parameter dari phototolerance ini ada kesalahan dalam penggunaan dengan pertanyaan apakah perangkat lunak dapat mengatasi kesalahan. Jadi bagaimana jika kesalahan terjadi pada dalam proses ketika software tersebut bekerja. Parameter yang digunakan adalah cara pemakaian setiap fitur dari software tersebut. Apakah fitur dalam aplikasi tersebut mudah dipelajari. Kemudian dalam kasus ini tombol-tombolnya itu harus mudah dibaca atau dapat dipahami oleh pengguna. Misalnya tombol untuk scraping, harusnya tombol untuk scraping itu bertuliskan scraping agar mudah dipahami atau dipelajari oleh pengguna. Kemudian lanjut ke operability. Nah, operability ini adalah parameternya adalah pengoperasian web scraping, kemudian pengoperasian tombol-tombol dari aplikasi tersebut. Kemudian ada attractiveness. Nah, attractiveness ini dilihat dari user interface dan fitur-fitur tampilannya, apakah perangkat lunak ini memiliki tampilan antarmuka yang menarik atau tidak. Nah, untuk software yang saya gunakan ini tampilannya memang tidak terlalu menarik, namun dalam pengoperasiannya tampilan dari software yang saya gunakan ini sangatlah mudah dipahami karena sangat minimalis. Kemudian lanjut ke karakteristik keempat, yakni efisiensi. Nah, pada karakteristik ini terdapat time behavior ini adalah untuk melihat bagaimana lamanya waktu proses eksekusi. Nah, tentu saja parameternya adalah lama dari proses eksekusi tersebut. Pada software yang saya gunakan, waktu dari proses scraping yang mana itu adalah proses eksekusi dalam software ini relatif lama, tergantung dengan koneksi internet yang ada dan juga data yang di scraping dari website tersebut. Nah, pada gambar ini ada pengujian kriteria efisiensi. Nah, di gambar ini Anda terlihat proses atau CPU-nya ketika aplikasi belum melakukan eksekusi. Jadi di sini dapat dilihat CPU-nya masih flat. Kemudian ketika sudah menjalankan aplikasi software tersebut atau sudah melakukan eksekusi scraping, maka yang terjadi adalah terlihat grafik-grafik pada CPU, presentasi CPU-nya. Lanjut ke karakteristik kelima, yakni ada maintainabilitas. Pada karakteristik maintainabilitas ini ada karakteristik yaitu analysability, stability, dan testability. Dimulai dari analysability. Nah, pada proses ini apakah aplikasi yang dibuat itu mampu menganalisa penyebab kesalahan. Jadi apabila terjadi error, apakah software ini mampu menganalisa error yang terjadi. Kemudian parameternya tentu saja analisis penyebab jika terjadi kesalahan. Pada software ini ada pemberitahuan ketika terjadi kesalahan baik dalam membuka website maupun proses web scraping. Nantinya akan ada peringatan error. Kemudian ada stability. Yakni pertanyaannya adalah apakah aplikasi stabil pada setiap keadaan, dan parameter yang digunakan adalah kemampuan stabilitas perangkat lunak. Di sini softwarenya stabilitasnya diukur dari koneksi dari internetnya, karena di sini saya melakukan scraping terhadap sebuah website yang mana perlu koneksi dengan internet. Yang ketiga ada testability. Nah, di sini adalah bagaimana kemampuan hasil verifikasi. Jadi, software diharapkan mampu untuk verifikasi. Pada kasus ini,
Yang dimaksud dengan verifikasi adalah menampilkan data yang sesuai dengan website. Jadi di sini saya telah menguncikan dan dapat menampilkan, dan software ini dapat menampilkan data yang sesuai dengan tag tertentu. Namun ketika tag hanya berupa, sebenarnya hal itu tergantung pada website yang dituju, karena setiap website memiliki tag berbeda-beda untuk setiap keywordnya. Jadi sebelumnya saya telah melakukan pengujian pada website lain, yakni Tokopedia. Nah, pada website tersebut tagnya itu hanya hasil scraping hanya memunculkan beberapa hasil data yang didapat dari website tersebut. Kemudian yang terakhir ada probabilitas. Nah, probabilitas ini adalah fungsinya apakah perangkat lunak bisa ditransfer dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya. Nah, di sini ada subkarakteristik dari probabilitas. Nah, yang pertama ada adaptability dengan parameter peluang untuk beradaptasi di sistem yang berbeda. Nah, bagaimana kemampuan adaptasi software tersebut di lingkungan yang berbeda? Nah, pada software ini dapat beradaptasi dengan perangkat keras yang sesuai dengan platform OS yang kompatibel dengan software tersebut. Kemudian ada subkarakteristik koeksisten yang peluang untuk bekerja dengan sistem perangkat lunak yang ada. Apakah perangkat lunak tersebut dapat bekerja dengan sistem perangkat lunak yang ada? Misal di situ ada browser. Nah, untuk memenuhi metrik kualitasnya, software ini dapat bekerja dengan sistem yang ada karena berhasil bekerja sama dengan aplikasi browser. Sekian adalah hasil dan pembahasan di bab 3. Lanjut ke bab kesimpulan dan saran. Berikut adalah kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulannya, setelah melakukan implementasi ISO 9126 ini terhadap software web scraping, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama adalah standar yang digunakan dalam pengujian ini adalah ISO 9126. Nah, standar ini dapat digunakan dengan sangat baik dalam pengevaluasian software web scraping. Untuk yang kedua, pengukuran dengan standar ISO ini dapat digunakan lebih efektif dan mempermudahkan user dalam mengumpulkan data lebih cepat. Dan yang terakhir, ada ketika Anda memenuhi kriteria dalam ISO 9126 ini, bukan berarti software Anda sudah langsung dapat sertifikasi dari ISO, karena ada beberapa standar yang juga harus dipenuhi. Ini salah satunya dari sisi manajemen pembuatan perangkat lunak tersebut. Bukan berarti setelah Anda memenuhi karakteristik tersebut, Anda langsung mendapatkan sertifikasi. Lalu ada saran. Nah, saran dari makalah ini untuk pembaca adalah apabila ingin menerapkan atau implementasi ISO terhadap software dari pembaca, alangkah baiknya pembaca mempelajari tentang ISO 9126 terlebih dahulu agar paham tentang standar-standar atau karakteristik yang ada dalam ISO 9126 ini, agar lebih mudah dalam pengimplementasiannya kepada softwarenya. Lalu saran terakhir, sama seperti kesimpulan yang di akhir, adalah untuk bukan berarti software implementasi ISO terpenuhi karakteristiknya, bukan berarti langsung mendapat sertifikasi dari ISO, karena harus dilihat dari standarnya, dari sisi manajemennya,
apakah perangkat lunak tersebut sudah layak dan memenuhi standar dari ISO. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.